Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, kami masih mengupdate mengenai informasi banjir di Jakarta dan sekitarnya akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak kemarin. Dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama dengan kami, diantaranya ada Kepala BMKG yakni Ibu Dwi Korita dan juga ada Kapusdakin BPBD Jakarta ada Bapak Muhammad Yohan. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu, kami pertama akan menyapa Bu Dwi Korita terlebih dahulu. Bu Dwi Korita, ini hujan deras memang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak kemarin. Intensitasnya cukup tinggi ya Bu ya kalau berdasarkan pantauan kami. Nah sebenarnya ini hujan yang memang terjadi tahunan atau seperti apa kondisi cuaca saat ini sebenarnya Bu? Baik, sebetulnya pada tanggal 27 Januari kami mengeluarkan peringatan dini cuaca hujan ekstrim ya yang berlaku mulai tanggal 28 hingga tanggal 30 Januari. Jadi fenomena apa yang menyebabkan terjadinya hujan ekstrim tersebut atau hujan lebat tersebut? Yaitu ada beberapa fenomena yang terjadi bersamaan seperti yang pernah kami sampaikan beberapa kali, yaitu yang pertama akibat penguatan monsun Asia, yaitu angin yang bertiup dari arah Asia yang membawa massa udara lembab dalam jumlah besar. Nah, kondisi ini diperkuat dengan adanya bersamaan terjadinya fenomena seruakan udara dingin yang teridentifikasi saat ini berada pada kategori signifikan. Jadi indeksnya semakin menguat. Udara dingin ini menyeruak dari arah dari dataran tinggi di Asia atau Tibet atau Siberia ya. Dan ini seruakannya semakin menguat dan saat itu berada di Laut Cina Selatan, tapi saat ini sudah diperkirakan berada di mana sebelah barat Jawa, jadi di dekat Jawa ya, jadi sudah sampai ke Jawa, Pulau Jawa. Nah kemudian juga terjadi fenomena La Nina lemah, ini masih akan berlangsung ya, peningkatan curah hujan diprediksi sampai 20% akibat mendinginnya Samudra Pasifik di bagian tengah timur ya, dan bersamaan dengan fenomena dari Samudra Hindia. Kalau tadi La Nina Samudra Pasifik, yang berikutnya adalah fenomena Madden-Julian Oscillation berupa gerombolan atau kumpulan awan-awan hujan yang berarak-arakan dari arah Samudra Hindia, tepatnya terbentuk di timur Afrika, kemudian berarak-arakan di sepanjang Katulistiwa, di samudra, melintasi Samudra Hindia dan memasuki wilayah Indonesia saat ini. Dan diperparah lagi terjadinya gelombang Rossby ekuator dan gelombang Kelvin. Jadi ada 4-5 fenomena ini terjadi bersamaan yang semua sifatnya memicu bahkan memacu pembentukan awan-awan hujan sehingga membangkitkan curah hujan baik intensitas lebat, sangat lebat hingga ekstrim. Jadi hal itu yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Demikian. Baik, ditahan dulu Bu informasinya, kami akan menanyakan juga ini kepada Bapak Muhammad Yohan selaku Kapusdatin BPBD Jakarta. Selamat pagi Pak Yohan. Selamat pagi. Iya, Pak Yohan, ini kalau informasi sebelumnya dari Ibu Dwi Korita memang dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan peringatan hujan ekstrim begitu ya, dan betul terjadi pada hari ini. Nah dari hujan ekstrim atau hujan lebat yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, dampaknya ini sejauh mana Pak Yohan? Baik. Dampaknya itu sampai dengan pukul 9 pagi, ini update data terakhir, ada 34 RT dan 19 ruas jalan yang masih terendam ya. Namun demikian ini sudah mulai terkonsentrasi hanya di wilayah Jakarta Barat ya, gedangannya itu 32 RT, sementara di wilayah lainnya hanya di Jakarta Timur yang
belum surut. Ya, ada satu RT di Kelurahan Bidara Cina. Sementara itu untuk jalan sendiri seperti bisa terlihat di layar kaca ya, itu memang masih ada 19 ruas jalan yang tergenang akibat hujan deras ya. Dan juga di samping itu meskipun masih ada 19 jalan yang masih tergenang, ada juga data-data jalan-jalan yang sudah surut ya. Jalan yang sudah surut itu ada 12 jalan yang sudah surut ya. Sementara untuk RT yang sudah surut ini ada sekitar tambahan lagi sekitar 20 RT lagi yang sudah surut ya. Jadi ini trennya sudah mulai menurun. Sementara tadi pukul 8 itu masih 52 RT, sekarang sudah surut menjadi 32 RT ya, 32 atau 34 RT. Baik, jadi sudah mulai menyurut ya Pak dalam 2 jam terakhir dari sekitar 50-an tadi menjadi 32 RT masih tergenang. Namun Pak Yohan, penanganan dari BPBD sendiri seperti apa Pak? Untuk jadi kemudian penanganannya itu menuntaskannya. dimulai dari kemarin ya. Betul kata Ibu Dwi Korita tadi bahwa memang kami sudah menangkap early warning dari BMKG ya. Kami sangat didukung kinerjanya oleh BMKG karena BMKG bisa kami monitor ya. BMKG itu punya aplikasi yang namanya BMKG Signature, itu membuat banyak sekali informasi terkait dengan cuaca, kemudian prediksi dan lain-lain. Sehingga dari kemarin pun kita sudah warning karena kami punya alat yang namanya DWS ya, Disaster Warning System. Itu sejak pukul 3 sore kita sudah umumkan di alat DWS yang kita umumkan itu dari Command Center BPBD. Itu alat-alat DWS itu ada di bantaran sungai ya, dan infonya dari warga juga sudah melaporkan, sudah sampai infonya alat DWS itu aktif ya. Tadi pagi saya dapat konfirmasi seperti itu bahwa dari kemarin memang warga sudah yang tinggal di bantaran kali ini memang sudah melakukan persiapan karena sudah mendengar ada alat DWS yang biasanya situasi darurat itu sudah mereka bisa pantau ya. Hitungannya itu beberapa jam lagi air diperkirakan sampai dari hulu itu mereka sudah bisa mendapat informasi lebih dini sehingga bisa melakukan langkah-langkah lebih dini untuk mempersiapkan apabila kemungkinan air itu besar dan menimbulkan genangan. Namun demikian, kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air bahwa intensitas hujan yang tinggi ini terjadi juga banyak hujan lokal ya. Tadi malam itu hujan lokal ini mengakibatkan kapasitas daripada saluran air yang ada di wilayah-wilayah tertentu di Jakarta itu over capacity sehingga airnya meluap dan menjadi genangan. Jadi cukup banyak nih faktor-faktor penyebab genangan yang terjadi atau banjir yang terjadi pada hari ini ya, mulai dari malam itu penyebabnya ini variatif dari boleh dibilang mungkin kiriman ya, itu juga ada unsur dari situ. Kemudian juga ada unsur kalau pengamatan Dinas Sumber Daya itu lebih kepada hujan lokal yang intensitasnya cukup tinggi ya. Jadi ada efek kejutan di wilayah tersebut. Baik Pak Yohan. Bahwa saluran yang sudah ada, baik Pak, yang selalu dibersihkan ya, baik oleh Dinas Sumber Daya Air, oleh petugas PPSU, juga Pak. pasukan biru. Ini karena memang intensitas hujannya terlalu tinggi sehingga mau dibersihkan seperti apapun ya tetap saja kapasitasnya tidak cukup untuk mendukung jumlah air yang begitu banyak tadi malam. Memang hujan yang cukup lebat ini sangat berdampak begitu ya dengan banjir atau genangan air di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, kembali ke Bu Dwi Korita, Ibu, kalau dari BMKG sendiri melihatnya kira-kira cuaca ekstrim seperti ini akan berlangsung sampai kapan, Bu? Terutama yang di Jakarta dan sekitarnya ini.
Ya, Bu Dwi Korita, boleh audionya dibuka, Ya. Bu? Mohon maaf, ya. Ya. Kalau yang cuaca ekstrim yang kali ini kami prediksi mulai tanggal 28 hingga tanggal 30. Nah, tanggal 31 insya Allah mulai mereda. Namun, karena saat ini sedang memasuki puncak musim hujan, maka kan ada siklus balik lagi. Jadi setelah mereda, kemudian selang seminggu, 2 minggu, atau beberapa saat lagi, akan terjadi peningkatan lagi. Selama bulan Februari ini, bahkan mungkin masih akan terjadi di bulan Maret. Seperti itu. Iya, baik. Tentu masyarakat ini akan harus mewaspadai cuaca ekstrem tersebut ya. Nanti kami akan melanjutkan dialog lagi bersama dengan Ibu Dwi Korita dan juga Bapak Muhammad Yohan, pemirsa. Namun usai jeda pariwara berikut ini, kami akan tanyakan berbagai informasi lainnya kepada keduanya. Tetap bersama kami di Breaking News TV One.